Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmunato. Saya bagian dari tim peneliti yang berjudul High Technology for Baby Incubator yang beranggotakan Saudari Raulina Naura Salsabira sendiri sebagai ketua, Saudari Lutfia Nurfadila sebagai anggota pertama, dan saya sendiri sebagai anggota kedua. Adapun isi presentasi pada malam hari ini yaitu yang pertama pengertian bayi prematur, yang kedua pengertian baby inkubator, yang ketiga spesifikasi baby inkubator, yang keempat inovasi teknologi, dan yang kelima adalah cara kerja alat. Oke, kita bahas yang pertama dulu, bayi prematur. Bayi prematur merupakan bayi yang lahir dari persalinan prematur. Persalinan prematur adalah persalinan yang dimulai setiap saat setelah awal minggu gestasi ke-20 sampai akhir minggu gestasi ke-37. Persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu, berkisar antara 20 sampai 37 minggu, atau dengan berat janin kurang dari 2.500 kg atau 2,5 kg. Masalah utama dalam persalinan prematur adalah perawatan bayinya. Semakin muda usia kehamilannya, semakin besar morbiditas dan mortalitasnya. Kelahiran prematur merupakan salah satu penyumbang terbesar pada kematian perinatal dan kesakitan neonatus, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Prematuritas merupakan penyebab kematian kedua pada balita setelah pneumonia dan merupakan penyebab utama kematian neonatal. 35% kematian neonatal di dunia disebabkan oleh komplikasi kelahiran prematur. Yang kedua, baby inkubator. Baby inkubator adalah suatu alat yang digunakan untuk menghangatkan bayi yang baru lahir dan sering digunakan pada bayi yang lahir secara prematur. Baby inkubator ini juga berfungsi menjaga kehangatan, kelembapan tubuh bayi, serta dapat mencegah terjadinya infeksi pernapasan pada bayi dan untuk mengisolasi bayi yang baru lahir, terutama bayi yang lahir secara prematur. Bayi baru lahir tidak dapat mengatur temperatur tubuhnya secara memadai dan dapat dengan cepat kedinginan. Jika kehilangan panas tidak segera dicegah, bayi yang mengalami kehilangan panas atau hipotermia berisiko tinggi untuk jatuh sakit atau meninggal. Jika bayi dalam keadaan basah dan tidak diselimuti, mungkin akan mengalami hipotermia meskipun berada dalam ruangan yang relatif hangat. Bayi prematur atau berat badan rendah sangat rentan terhadap terjadinya hipotermia. Untuk selanjutnya, spesifikasi dari alat baby incubator itu sendiri. Menurut American National Standard Institute atau Association for the Advancement of Medical Instrumentation, yaitu sebuah lembaga riset dan pengembangan yang berada di Amerika yang telah tersertifikasi secara internasional oleh ICC atau International Certificate Commission for Clinical Engineering and Biomedical Technology dan BMET atau Biomedical Equipment Technician. Standar baby inkubator yang ada adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, air temperature berkisar antara 32 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Untuk suhu skin sendiri berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Uniformity of temperature 1 derajat Celcius. Tingkat kebisingan atau noise level kurang dari 60 desibel. Terus yang kelima, relative humidity lebih dari 70%, dan yang terakhir untuk jalannya airflow kurang dari 0,35 mili per second. Untuk selanjutnya merupakan inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan memanfaatkan personal komputer sebagai media untuk memantau alat yang akan diintegrasikan terhadap baby inkubator, di mana klien 1 dan klien 2 akan terhubung pada satu server access point yang kemudian akan ditampilkan di personal komputer. Parameter yang akan dibaca oleh alat dan kemudian akan ditampilkan pada personal komputer antara lain yang pertama suhu chamber, suhu skin, tingkat kebisingan, dan juga tingkat kelembapan. Cara kerja alat. Berikut merupakan adalah diagram alir klien. Mulai dari start, inisialisasi, sensor bekerja, pembacaan data digital, data masuk microcontroller, transfer data bagi klien. Ketika tombol on ditekan, alat akan melakukan inisialisasi dan semua sensor di setiap klien akan bekerja untuk membaca kelembapan dan kebisingan. Kemudian data akan diterima dan diproses oleh ESP32. Setelah data diproses ESP32 sebagai klien, akan menghubungkan ESP32 sebagai server. Jika tidak terhubung, alat akan menghubungkan kembali hingga klien dan server terhubung.
Dan jika perangkat sudah terhubung, maka data pembacaan sensor akan dikirim dari klien ke server. Kemudian untuk diagram alur-servernya itu sendiri, setelah tombol on ditekan akan terjadi inisialisasi. Kemudian sensor akan bekerja membaca suhu ruangan, suhu kulit, suhu kelembapan, dan kebisingan. Suhu ruang yang dimaksud di sini adalah suhu dari chamber baby inkubator. Lalu data yang diperoleh akan masuk ke microcontroller dan data tersebut akan dikirimkan melalui ESP32 yang telah disetting sebagai klien kepada ESP32 yang telah disetting sebagai server access point. Kemudian data yang diterima oleh ESP32 server access point akan diproses. Jika data parameter yang diterima sudah sesuai dengan set point yang ditentukan, maka akan ditampilkan pada display. Dan jika tidak sesuai, maka buzzer akan menyala sebagai tanda bahwa parameter tidak sesuai dengan set point. Dan nilai dari parameter yang tidak sesuai tersebut juga akan ditampilkan pada PC. Barangkali itu saja yang dapat saya paparkan pada presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.